Aman? Aman sih, boleh. Oke. Tapi kalau ditambahin reverb dikit boleh nggak si gitarnya? Oh, gitarnya. Saya kan aku sendiri. Oh, kalau vokal turunin low-nya sedikit aja kali ya. Oke, sebentar. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh di di taman indah dan segar, di taman di laut tenang, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Oke, di sini ya. Kalau misalnya itu di sini. Shalom, Jemaat Kalvari. Tanpa terasa kita sudah kebaktian onsite hampir setahun. Kebaktian onsite yang seharusnya menjadi kebaktian yang kita hadiri sebelum pandemi ini terjadi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali hadir dalam kebaktian di ruang gereja, bukan di depan layar HP atau TV. Akan sangat berbeda ketika kita memuji Tuhan di depan layar HP, TV dibanding memuji Tuhan di ruang gereja. Mari kembali menikmati pengalaman berbakti bersama jemaat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kembali pada saat sebelum pandemi, bangun pagi, bersiap dan pergi ke gereja bersama keluarga. Kembali ke gereja, kembali merasakan indahnya persekutuan bersama. Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja. Cus
gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Semakin ku mengenalmu, semakin ku terkagum padamu. Oh Yesus, bahagia memuji Yesus selamanya. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Ku angkat tanganku, ku berikan hatiku untuk menyembahmu. Ku angkat suaraku. Shalom, Jemaat Kalvari. Tanpa terasa kita sudah kebaktian onsite hampir setahun. Kebaktian onsite yang seharusnya menjadi kebaktian yang kita hadiri sebelum pandemi ini terjadi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali hadir dalam kebaktian di ruang gereja, bukan di depan layar HP atau TV. Akan sangat berbeda ketika kita memuji Tuhan di depan layar HP, TV, dibanding memuji Tuhan di ruang gereja. Mari kembali menikmati pengalaman berbakti bersama jemaat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kembali pada saat sebelum pandemi, bangun pagi, bersiap dan pergi ke gereja bersama keluarga. Kembali ke gereja, kembali merasakan indahnya persekutuan bersama. Cus gereja, yuk! Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja. Cus gereja yuk. 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 Cus gereja yuk.
sama Tuhan, jagalah kelakuan. Kalau enggak, namanya Kristen gadungan. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Ku angkat tanganku, ku berikan hatiku untuk menyembahmu. Ku angkat suaraku. Shalom, Jemaat Kalvari. Tanpa terasa kita sudah kebaktian onsite hampir setahun. Kebaktian onsite yang seharusnya menjadi kebaktian yang kita hadiri sebelum pandemi ini terjadi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali hadir dalam kebaktian di ruang gereja, bukan di depan layar HP atau TV. Akan sangat berbeda ketika kita memuji Tuhan di depan layar HP, TV dibanding memuji Tuhan di ruang gereja. Mari kembali menikmati pengalaman berbakti bersama jemaat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kembali pada saat sebelum pandemi, bangun pagi, bersiap dan pergi ke gereja bersama keluarga. Kembali ke gereja, kembali merasakan indahnya persekutuan bersama. Cus gereja, yuk! Cus gereja yuk. Cus gereja yuk. Cus gereja. Cus gereja yuk. 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 Cus gereja yuk.
Shalom. Wow, udah semangat ya. Tambah semangat lagi. Shalom. Selamat sore, puji Tuhan. Kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti secara online. Saya menyambut semuanya. Kita mau beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, kami terus mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih mengikuti ibadah secara online. Mari sama-sama datang ke gereja, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita bersekutu bersama-sama, kita memuliakan nama Tuhan. Saat ini ada undangan. Kita mau menyambut bersama-sama ada Kak Gaby Kristi. Boleh berdiri Kak? Ya, kita berikan tepuk tangan. Kak Gaby akan memberikan kesaksian pujian dan kesaksiannya buat kita semua dan saya yakin akan menjadi berkat. Thank you Kak Gaby. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, saya juga masih mengundang semua untuk kita datang di kebaktian 3 minggu depan. Akan ada pengisi acara juga yang spesial, ada dari Wanita Baptis Indonesia, Rayon Pusat Utara yang menjadi juara Lomba Paduan Suara se-Jakarta ya WBI. Kita minggu depan saya ajak supaya semua kita datang bersama-sama, diberkati bersama-sama. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Kita mau persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih buat setiap kesetiaan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di sepanjang hidup kami, di sepanjang aktivitas kami. Kami punya Bapa yang selalu setia, yang selalu bersama-sama dengan kami. Sebab itu Bapak kami bersyukur di sore hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau karena Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Kami siap Bapak untuk memuji Engkau. Biarlah hati, pikiran kami hanya terfokus untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami, syukur kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3. Spiritnya mana? Ulang. Kebaktian 3, Spirit of Victory. Ulang. Kebaktian 3, Spirit of Victory. Kalvari, Cus, Gereja Yuk. Ulang. Kebaktian 3, Spirit of Victory. Kalvari, Cus, Gereja Yuk. Oke, silakan duduk. Mari sama-sama kita menyaksikan Kalvari News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Kalvari sekalian, berjumpa kembali bersama dengan saya, Tita Tukunang dalam Kalvari News. Kalvari News kembali akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kita semua, khususnya untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita terus berdoa untuk situasi dan kondisi negara kita saat ini, juga untuk kesehatan kita. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, kita akan mulai dengan pengumuman yang pertama. Kalvari Bermazmur hari ini akan beribadah dengan mendengarkan kesaksian pujian dari Gaby Kristi.
pukul 5 sore dalam kebaktian yang ketiga. Dan minggu depan tanggal 30 Oktober 2022 pukul 5 sore dalam kebaktian yang ketiga, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Calvary Worship Project. Dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari juara 1 Paduan Suara Wanita Baptis se-Jakarta, yaitu Paduan Suara WBI RPU. Kami mengundang jemaat untuk hadir secara onsite dan kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam Calvary Bermazmur. Cus, gereja yuk! Latihan paduan suara gereja atau Calvary Choir diadakan setiap hari Minggu setelah kebaktian 2 selesai. Bagi jemaat yang ingin ikut terlibat dalam melayani dalam paduan suara gereja, silakan bergabung dan kita memuji Tuhan secara bersama. Jam doa gereja diadakan secara hybrid setiap hari Rabu pukul 6 sore. Bagi saudara yang ingin hadir secara onsite, silakan hadir tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu ke sekretariat gereja. Dan bagi saudara yang ingin hadir secara online, saudara masih tetap bisa mengikuti via aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, setiap hari Rabu kita terus berpuasa dan berdoa untuk bangsa dan negara, gereja kita, dan lain-lain. Tidak ketinggalan juga, Sapa Pagi Tuhan atau SPT diadakan setiap pukul 6 pagi via aplikasi Zoom. Untuk kaum wanita, tanggal 29 Oktober ini akan mengadakan persekutuan secara onsite pukul 10 pagi di gereja. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Riani Wowor dengan tema Tuhan adalah penolongku. Mari kaum wanita dan ibu-ibu untuk hadir dalam acara ini dan WBI Calvary semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 29 Oktober juga akan mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Chandra atau Bapak Ican. Mari kaum pria dan bapak-bapak kita dukung PBI kita dengan hadir dalam acara ini. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan onsite Sabtu ini tanggal 29 Oktober pukul 5 sore. Kali ini, Yok akan mengadakan acara spesial yaitu PKMB Anniversary. Mari pemuda dan remaja untuk ikut bersama. Dijamin seru acara dan bahasannya. Kita dukung Yok kita agar semakin solid dan semakin bertumbuh. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan dengan acara fun jogging ke lapangan Banteng pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapak Janus atau Sekretariat Gereja. Mari bagi keluarga-keluarga yang usia pernikahannya masih baru untuk ikut dalam acara ini. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Inilah saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Calvary News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita terus menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan yang ada, serta menggunakan masker kemanapun kita pergi. Spirit of Victory, Calvary News, cus gereja yuk! Shalom. Mengundang seluruh jemaat untuk berdiri, mari bersama-sama kita puji muliakan Allah kita dengan nyanyikan pujian suci, suci, suci.
Kita bersyukur kita punya Allah yang sangat layak untuk kita puji dan kita sembah karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Dengan pujian dengan penuh sukacita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu,
janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mau bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang gak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur kalau Engkau Allah boleh menuntun kami, mengizinkan kami untuk boleh ada di rumah-Mu, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami semua boleh sama-sama belajar bahwa kami punya Allah yang gak pernah tinggalin kami. Kami punya Allah yang berjalan di depan kami. Kami punya Allah yang menolong kami menjalani setiap hari-hari kami. Dan kami punya Allah yang selalu berjanji untuk menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur bagi bangsa dan negara yang boleh Tuhan izinkan kami boleh tinggal di negara ini. Kiranya Engkau Allah yang boleh bekerja bagi setiap pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, anggota-anggota DPR dan yang lainnya Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang pakai mereka. Engkau Allah yang boleh tolong mereka dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah semuanya boleh mereka lakukan untuk kepentingan rakyat. Dan kami rindu Tuhan bekerja bagi bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh tempatkan Gereja Baptis Indonesia Kalvari di lingkungan Gunung Sahari 6 ini. Izinkanlah kami Tuhan, gereja kami untuk boleh menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami ada. Izinkanlah kami juga setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Boleh mencerminkan Tuhan, boleh menunjukkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, atau bagi orang-orang yang mungkin mereka lagi dalam pergumulan mereka atau mereka lagi dalam kelemahan mereka. Izinkanlah kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami juga bersyukur kalau Engkau Allah boleh mengizinkan gereja kami untuk boleh memiliki beberapa cabang di Indonesia ini Tuhan. Engkau Allah yang boleh memakai setiap hamba-hamba Tuhan, yang boleh Engkau utus, Engkau pakai dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami gak tahu apa yang jadi kebutuhan mereka sekarang, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang begitu tahu, Engkau Allah yang begitu mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan mereka saat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka sukacita dalam melakukan setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan di daerah-daerah yang ada. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh tetap terus memberkati gereja ini dengan jemaat-jemaat yang boleh Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan setiap jemaat yang ada pun boleh memiliki kerinduan, boleh memiliki rasa yang rindu sekali untuk boleh bertemu bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh belajar bersama-sama, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan sebagai jemaat-jemaat yang mau memberikan hidup kami, yang mau memberikan diri kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk STT Baptis Kalvari yang boleh Tuhan tempatkan ada di gereja kami. Biarlah Tuhan yang boleh pakai sekolah ini untuk boleh menjadi berkat setiap mahasiswa-mahasiswa yang ada yang saat ini sedang diperlengkapi. Boleh Tuhan perlengkapi dengan campur tangan Tuhan, dengan hal yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun boleh belajar tentang Engkau lebih lagi dan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap lingkungan di mana mereka pergi dan berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang dilakukan di gereja ini maupun kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan khusus, kiranya Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang campur tangan. Biarlah setiap kegiatan yang ada pun boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersyukur untuk berkat Tuhan yang gak pernah berhenti Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami mau memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Izinkanlah kami untuk boleh memberikan yang terbaik dengan hati, dengan sikap hati yang benar. Sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi berkat, boleh menolong untuk setiap pekerjaan Tuhan, baik di gereja ini maupun di cabang-cabang yang ada. Kami mau berikan setiap persembahan dan persepuluhan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau persembahan akan diadarkan dan kita akan nyanyikan pujian NP299 Beri yang Terbaik. Apapun
untuk persembahan dan persepuluhan yang diberikan kiranya dapat menjadi berkat bagi perluasan kerajaan Tuhan, bagi setiap pekerjaan Tuhan, baik di Gereja Baptis Indonesia Kalvari dan juga di cabang-cabang yang ada. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kak Gewi Kristi. Kak Gewi adalah finalis ya, 3 besar dari Indonesian Idol Season 4. Dan saat ini Kak Gewi akan memberikan kesaksian buat kita semua melalui setiap puji-pujian yang akan disampaikan. Silakan. Perkenalan dulu. Shalom semuanya. Aduh, kayaknya ini suara-suara lapar kayaknya nih ya. Shalom semuanya. Waduh, masih. Tenang, sebentar lagi. Habis itu kita bisa makan malam. Bentar ya. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu karena sudah diundang di Gereja Baptis Kalvari. Terima kasih untuk semua panitia dan hari ini sebenarnya bukan tentang siapa sih yang nyanyi, finalis apa sih, enggak sih sebenarnya. Karena itu udah lama banget aku. Tapi hari ini aku pengen apa ya, kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, baik yang di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Kita bisa sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, merenungkan apa aja yang udah Tuhan lakukan dan kebaikan yang sudah Tuhan buat kita sampai hari ini. Karena aku percaya kalau sampai aku bisa berdiri dan bisa bernafas sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar lagu ini, kita nyanyi sama-sama ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, hatiku berserah
Untuk Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tapi nggak apa-apa ya. Oke, coba. Oh ya, perkenalkan ini suami saya. Oke. Oke, sambil ini. Oke, nggak apa-apa. Aku boleh minta tolong Kak William. It's okay. Kak William, boleh minta cek. Jadi sebenarnya aku udah menyiapkan lagu lain kemarin-kemarin untuk aku bawakan hari ini. Ups. Tapi pagi ini ketika aku ibadah di gereja, aku diingatkan tentang kok kita bisa ya sampai di hari ini gitu. Kayaknya 2 tahun kebelakang ini bukan waktu yang mudah buat kita semua. Aku percaya masing-masing kita punya pergumulannya masing-masing atau apa yang dihadapi, kehilangan, baik pekerjaan, mungkin keluarga, terus kesehatan juga mungkin kita banyak mengalami masalah yang sempat kita hadapi. Tapi aku percaya kalau kita sampai hari ini masih ada, itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, nggak lebih, bukan karena kuat dan gagah kita. Karena kalau kita mau ngandelin kekuatan, aku yakin sih aku nggak mampu. Mungkin bisa gila kayaknya harus menghadapi 2 tahun kemarin. Aku minta cek. Dan lagu ini sangat memberkati aku tadi pagi. Oke, pasti kita tahu sama-sama, kita nyanyi sama-sama ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari kita sama-sama katakan, pada masalah kita tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Siapa di sini yang yakin kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu? Dan kita hanya bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi kita mau sama-sama katakan ke masalah kita, ke pergumulan kita, ke ketakutan kita, hey, kamu gak bisa menang atas aku. Karena kita punya Tuhan yang lebih luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang keren banget, yang selalu nemenin kita biarpun teman-teman selalu dengar berita tahun depan kayak resesi, ada varian baru lagi. Apapun yang ketakutan yang dunia kasih buat kita, tapi hari ini aku diberkatin. Tuhan bilang kalau Tuhan turut bekerja dalam segala hal, pasti kita bisa melewati. Kita nyanyi sama-sama ya sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
bekerja. Roh Kudus hadir di sini dan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah Dia turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke. Gitarnya kayaknya nggak bisa, jadi aku masih meminta tolong sama teman-teman dari musik. Oh, boleh pinjam gitarnya nggak sih? Sorry ya, jadi masalah-masalah teknis. Oke, aku pengen ngajak kita semua bangkit berdiri dong. Kan sebentar lagi dengar firman Tuhan. Coba kita gerakin dulu badan kita, kanan, kiri, coba. Iya, bagus. Ada yang tadi pakai gaya gini loh. Olahraga ya di hari Minggu sore ini. Pasti tahu juga kayaknya lagunya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Nah, gini, setiap kali dengar Dia panggil nama saya, coba sebutin namanya masing-masing ya. Punya kan ya? Ingat namanya masing-masing? Ingat ya, boleh ya. Oke, kita panggil nama kita masing-masing ya. 1, 2, 3, go. Dengar Dia panggil nama gue. Panggil namamu, dengar Dia panggil nama gue, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi ya, dengar Dia panggil nama gue. Nah, ada suaranya. Dengar Dia panggil nama gue.
jawab ya, ku jawab. Kayak kurang meyakinkan ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Coba penuh keyakinan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi silakan duduk. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa datang ibadah onsite, karena pasti akan berbeda rasanya ketika kita punya kesempatan untuk bersekutu bersama dengan keluarga dan teman-teman di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kak Gebi. Pujian yang menguatkan ya dan menolong kita, mengingatkan kita kembali bahwa tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Kak Gebi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Allahku yang setia.
Engkau tinggalin kami Tuhan. Di tengah keterpurukan kami, di tengah kelelahan kami Tuhan, Engkau setia menolong kami Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, ku kan setia. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh setia melayani Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Benar ya Allah, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau satu-satunya yang dapat diandalkan dalam hidup ini. Engkau luar biasa, Engkau sudah terbukti dari segala zaman. Karena itu kami meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam kesempatan ini kami rindu lagi akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami ya Tuhan. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami benar-benar hanya berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ada kuasa-kuasa gelap yang tidak suka kami mendengarkan firman Tuhan. Dengan upaya apapun dia akan membawa kami untuk menjauh dari firman Tuhan. Karena itu kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami benar-benar hanya berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kebenaran yang kami dapat menguatkan kami, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita masih ada lagi sampai hari ini. Semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan. Luar biasa, dalam hidup ini pasti banyak hal yang Tuhan izinkan buat kita semuanya. Kalau hari ini saya amat yakin dan percaya bahwa tidak ada yang istilahnya kebetulan. Kalau Gaby hari ini bisa bersama dengan kita di tempat ini, inilah bagian dari rencana Tuhan, ya. Kita hanya mungkin lihat pada waktu itu ya ketika di Idol itu ya mungkin ya saya juga udah lupa. Memang waktu Idol itu saya penggemar ya, senang ya Idol itu. Dan ini baru ketemu di tempat ini ya saya nggak tahu Gaby yang mana juga ya. Dan ketika masuk audisi pasti wah tantangannya berat ya karena se-Indonesia ya tidak hanya Jakarta saja. Pasti melewati banyak rintangan di sana ya. Dan kalau bisa masuk itu, wah itu luar biasa ya.
Inilah yang kadang kala kita manusia itu terbatas, ya. Kita tidak bisa menyelami jauh, ya, seberapa jauh, ya, ke depan sana. Kita sangat terbatas. Hari esok pun kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita menyaksikan tadi pengalaman hidup, mungkin kalau mau diceritakan banyak, ya. Banyak pengalaman yang dialami, bukan hanya yang menyenangkan saja. Pasti juga ada duka-dukanya, ya, dalam perjalanan hidup. Dan waktu itu masih sendiri. Nah, sekarang sudah ada yang mendampingi, ya. Kemana-mana sudah ada yang mendampingi. Dulu mungkin masih sendiri, ya, berjuang di Idol dengan teman-teman itu sendiri, ya. Tetapi hebat dan luar biasa, ini yang mau kita lihat bahwa Allah itu dahsyat. Amin. Kita harus punya keyakinan dulu bahwa Allah kita itu dahsyat. Benar tidak? Kalau kita tidak yakin, ya percuma. Ya, buat apa kita datang ke gereja, buat apa kita berdoa, ya, buat apa kita bernyanyi, kalau kita tidak ada keyakinan tentang Allah itu dahsyat. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa memang Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, yang artinya sudah terbukti dari dulu, sekarang, bahkan nanti, bahkan sampai selama-lamanya, memang dia tetap Allah yang dahsyat. Orang mau percaya, orang mau tidak percaya, Allah itu tetap Allah yang dahsyat. Tergantung dari perspektif kita, sudut pandang kita sebenarnya. Apa yang membawa kita untuk bisa melangkah sampai hari ini, yaitulah yang diyakini oleh diri kita. Kalau saya percaya Allah itu dahsyat, berarti perjalanan hidup saya ini ada dalam rancangan dan rencana Tuhan yang besar. Entah itu sesuatu yang menyenangkan atau entah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena dalam perjalanan hidup ini ada dua yang pasti kita alami. Senang dan tidak senang. Susah dan yang enak dan lain sebagainya. Itulah realita, itulah fakta, itu kenyataan. Yang artinya kita tidak bisa istilahnya menghindari kehidupan yang memang harus dialami dan dijalani. Saya percaya bisa saja dalam kesempatan ini kita sangat antusias, ya, sangat bersemangat, apalagi sudah diberikan dengan berbagai macam puji-pujian yang mengangkat kita, yang membawa kita seperti sudah di surga. Bisa saja keluar di sana di gang Bapak ini, gang 6 ini, ya, ada sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan. Bisa. Bagaimana kita menyikapi itu? Ketika kita mendengar firman Tuhan, Allah itu dahsyat. Kita sangat antusias, ya, kita sangat bersemangat. Tiba-tiba kita mengalami hal yang buruk, bagaimana? Ketika kita mengalami hal yang sulit, bagaimana? Apa kita masih berkata, oh Allah itu dahsyat, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita luar biasa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya ketika menulis bagian ini, itu dalam kondisi di mana umat Tuhan sedang ada dalam kondisi yang berat. Dan umat Tuhan dalam hal ini tidak pernah memikirkan, membayangkan kalau mereka ada dalam situasi yang seperti itu. Di pembuangan, saya percaya mereka tidak pernah berdoa supaya mereka akan dibuang, akan ditawan, ada di Asyur sana, di Babel sana. Tidak pernah, dan saya percaya pun kita di tempat ini tidak pernah berdoa setiap bangun pagi, Tuhan supaya saya mendapatkan hal yang malang dalam hidup ini. Tidak ada. Pasti selalu meminta yang baik, yang selalu memberkati. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya supaya saya diberi kesehatan, supaya saya diberi kekuatan. Tetapi faktanya ketika kita pun sudah berdoa seperti itu, bisa kita mengalami juga hal yang buruk dalam hidup ini. Pertanyaannya, apakah kita masih berkata Allah itu dahsyat ketika kita ada dalam situasi yang seperti itu? Sederhana sebenarnya kita melihat bahwa hari-hari seperti sekarang ini, ya, kita tahu semua dunia benar-benar istilahnya digoncangkan. Tidak ada yang pernah memprediksi kalau akan ada COVID seperti ini. Tidak pernah. Dunia, ya, semua. Tahun 2020 kita sudah istilahnya 1900 berapa? Ya,
2019 ya. Kok bingung? 2019 masuk 2020. Waktu itu pas 2019, semua berdoa. Saudara, ada satu orang berkata begini, wah ini tahun 2020 kan dikatakan bahwa itu kan angka kembar ya, 20-20. Wah, orang memprediksi, wah berarti tahun itu tahun yang luar biasa. Ada orang yang biasakan itu istilahnya menganggap itu sesuatu yang hebat luar biasa. Makanya ada yang menikah di tanggal 20 bulan 2 atau tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Itu selalu ada yang seperti itu kan. 20-20 orang berpikir, wah itu akan sesuatu hebat luar biasa. Ternyata Maret Indonesia digoncang dengan yang namanya COVID. Semua berubah. Sampai hari ini masih semua ya. Kita berjuang terus, bahkan ya banyak sudah mulai didiskusikan. Pemerintah saja sudah memberitahukan bahwa tahun 2023, bisa saja Indonesia mengalami resesi. Di luar sana sudah, bahkan mereka mulai menahan membeli makanan. Jadi kalau biasanya makan 3 kali, hanya makan 1 kali. Sudah mulai mengantisipasi semuanya. Nah Indonesia dikatakan tahun 2023 akan resesi. Wah ini mengkhawatirkan semuanya. Menggoncangkan kita. Yang bekerja sekarang ini bingung juga. Wah nanti jangan-jangan saya di PHK pada waktu itu. Yang belum menikah bingung juga. Waduh tiba-tiba nanti bagaimana? Semua bertanya-tanya. Tetapi pertanyaan penting dalam hidup kita. Apakah kita masih berkata Allahku dahsyat? Allahku dahsyat. Allah itu dahsyat. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi yang seperti ini. Sama persis dengan umat Allah. Mereka juga sedang digoncangkan. Keyakinan mereka pun berubah pada waktu itu. Mereka pada waktu itu sama sekali tidak pernah berpikir kalau akan mengalami hal yang seperti itu. Hal yang mau dikatakan buruk, tetapi itu yang terjadi. Saya membayangkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pada waktu itu mengalami hal-hal yang buruk. Tapi mereka ketika menjalani hidup itu, mereka telah tetap melihat yang namanya kedahsyatan Tuhan. Kita tahu Bapak Abraham, dia seorang yang namanya orang yang beriman. Tetapi ketika Tuhan Allah memanggil dia dan meninggalkan yang namanya zona nyaman, pergi ke satu tempat yang dikatakan dia belum ketahui, kan Abraham demikian. Memilih untuk pergi atau tetap tinggal, tapi dia memilih untuk pergi. Bahkan firman Tuhan berkata ke tempat di mana dia belum ketahui. Hanya firman-Nya, kamu akan dibawa ke tempat yang nantinya kamu akan tujui. Apa yang terjadi perjalanan Abraham? Kita tahu ceritanya. Banyak hal yang rumit, yang berat juga. Padahal Tuhan memberkati. Waktu Tuhan datang dengan memberikan janji yang besar kepada Abraham. Kamu kalau menghitung bintang di langit, keturunanmu akan menjadi seperti itu. Banyak. Kalau kamu bisa menghitung yang namanya pasir di laut sana. Wah kamu bisa seperti itu dan lain sebagainya. Toh ternyata apa yang terjadi? Sarah mandul. Mana janjimu yang kau ungkapkan dulu? Kadang-kala begitu ya. Tuhan berfirman Tuhan akan memberkati dengan keturunan-keturunan. Tetapi faktanya si Sarah tidak bisa. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji untuk memberkati. Menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataan fakta yang dialami tidak seperti yang diucapkan itu. Tapi ternyata Tuhan memang hebat dan dahsyat. Itulah yang perlu kita renungkan. Bahwa manusia tidak bisa menyelami sampai ke sana. Tetapi Tuhan lebih tahu segala-galanya. Amin. Dia tahu Anda sedang duduk. Dia tahu Anda sedang mendengarkan firman Tuhan. Dia tahu Anda sedang berpikir sekarang ini. Apa yang Anda pikirkan sekarang dia tahu. Tidak ada yang tidak tersembunyi bagi dia. Anda bingung hari ini pun dia tahu. Anda sedang kecewa pun saat ini dia tahu. Anda sedang tidak ada uang hari ini dia lebih tahu. Anda sedang apa hari dia tahu semuanya. Itu Allah kita, Allah yang dahsyat. Kita tidak bisa memahami.
Tetapi itulah yang perlu kita renungkan. Sebagai orang percaya, perlu kita sadari bahwa menghayati kedahsyatan Allah berarti juga menyadari kenyataan bahwa Dialah satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dialah satu-satunya yang artinya kita butuhkan dalam hidup ini. Kegoncangan ya berkaitan dengan isu-isu yang akan terjadi, sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita sebagai orang percaya meyakini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, yang artinya tahu segala-galanya, yang memahami semuanya, bahkan bisa memberikan hal-hal yang tidak mustahil itu menjadi hal-hal yang mustahil, terbalik ya. Hal-hal yang mustahil menjadi sesuatu yang hebat dan besar. Artinya ketidakmampuan kita untuk memahami itu bisa dibuka, bahkan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Banyak hal sebenarnya pengalaman hidup yang bisa diceritakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat mengalami kedahsyatan Allah di tengah kesulitan hidup ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiam diri, bertahan, pasrah, atau seperti apa? Sederhana sebenarnya kalau kita mau membaca bagian-bagian firman Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ini, kita sudah membaca tadi dan di sana dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang bagi saya menarik untuk direnungkan. Dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow, luar biasa ya. Janji Tuhan kepada mereka yang sedang terpuruk, kepada mereka yang sedang ada dalam kondisi yang berat. Firman Tuhan datang kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa jangan takut, aku yang akan menolong engkau. Aku yang akan memimpin mereka. Aku akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup mereka. Itu janji Tuhan kepada mereka. Yang saat itu mereka sedang dalam kesulitan, sedang dalam tekanan, sedang dalam ketidakpastian. Tidak ada harapan lagi, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan, yang meyakinkan mereka. Tetapi Yesaya datang di dalam kehidupan itu, dia memberitahukan pesan Tuhan yang penting buat mereka. Yaitu apa? Tangan Tuhan yang akan menolong mereka. Jangan takut. Sama persis firman ini kepada kita. Kalau firman ini datang kepada bangsa Israel pada waktu itu dan dibawa kepada kita di masa sekarang ini, saya percaya kita pun sama-sama takut, sama-sama khawatir, karena sama-sama kita manusia yang sangat terbatas ini. Sehingga ketakutan, kekhawatiran seringkali apa? Hinggap dalam hidup kita yang membuat kadang-kala kita tidak bisa melihat lagi akan janji-janji Tuhan. Mengapa? Karena kalau sudah diawali dengan ketakutan dan kekhawatiran, mana mungkin kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya kan? Sudah tidak bisa, sudah tertutup. Tetapi kalau kita mau ya melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan, yang sederhana yang perlu kita lakukan yaitu apa? Iman, saudara. Miliki iman. Memiliki iman yang artinya bukan hanya sekedar, oh iya saya beriman. Saya percaya Tuhan itu dahsyat. Kadangkala WL atau singers atau siapapun dia, wah dahsyat dan luar biasa. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah hidup ini lupa semuanya. Kadangkala pemilihan lagu yang hebat ya untuk mengangkat semua, wah kita nyanyi. Mari kita nyanyi Allahku dahsyat, wah ya kan. Nyanyi Allahku dahsyat, hebat, luar biasa. Wow, seperti di surga. Tapi ketika ada masalah, beda. Karena apa? Karena orang hanya beriman saja tapi tidak dibuktikan. Banyak orang beriman tapi tidak bertindak. Beriman itu artinya betul-betul kita melangkah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian. Apapun yang terjadi, kita yakin percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat.
Mau kita diperhadapkan dengan masalah apapun itu, tetap kita punya keyakinan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Saudara bayangkan Rasul Paulus ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang memiliki banyak pengalaman ya berkaitan dengan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan-kesulitan hidup. Saudara bayangkan itu. Paulus itu tidak enak hidupnya. Karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami hal yang sulit, yang berat. Kalau mungkin kita di antara yang hadir malam hari ini ditanya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, adakah yang berpengalaman langsung dengan kesulitan hidup? Mungkin orang berkata, oh tidak, pada waktu itu tidak ada. Tapi Paulus sampai akhir hidupnya berat kehidupannya. Karena dia dalam tahanan penjara. Kita tidak di penjara. Ada yang pernah di penjara di sini? Ada? Tidak ada ya? Berarti semua aman. Paulus hidupnya berat. Dan ada banyak juga pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang yang percaya. Ketika mereka percaya, mereka diperhadapkan dengan apa? Kematian. Kita bebas bisa beribadah, bisa bersaksi dan lain sebagainya. Tapi di tempat-tempat yang sulit, tidak bebas, wah itu sulit. Kematian selalu apa? Menjadi sesuatu yang mengerikan. Tetapi kalau orang beriman dan percaya, apapun kesulitan, apapun penderitaan, apapun persoalannya, tetap kita melangkah, bertindak. Iman itu harus apa? Dibuktikan. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Tadi Gaby bilang apa? Harus kalahkan itu ya. Masalah itu jangan membuat kita kalah. Harus kita katakan kita harus kalahkan itu, benar ya? Seperti itu. Itu harus memotivasi kita. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Karena itu harus dimotivasi dalam diri kita. Bukan hanya berkata Tuhanku dahsyat, Allahku hebat. Tetapi dalam tindakan kita seolah-olah kita tidak punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal di dalam hidup kita. Ini masalah. Bukan Tuhan tetapi kita yang bermasalah. Karena apa? Karena kita hanya berkata percaya, tetapi pembuktian dari ketika diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, kita seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Akhirnya kita terbawa dengan kondisi, situasi, bahkan akhirnya lempar handuk tanda menyerah. Ada banyak orang yang dulunya setia ke gereja, setia melayani Tuhan. Ketika ada goncangan-goncangan hidup, apa yang terjadi? Sayonara. Tinggalkan Tuhan Yesus. Beralih kepada keyakinan. Sama dengan umat Tuhan ini. Apa kurangnya Tuhan dengan mereka? Perbuatan tangan Tuhan kepada mereka, apa yang kurang? Tapi akhirnya mereka berpaling, mereka beribadah, mereka menyembah kepada Baal-Baal pada waktu itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Memberikan janji-janji yang hebat dan luar biasa. Dan ini pun ada di zaman sekarang. Ketika kita mungkin kesulitan pekerjaan, kita tidak bisa bekerja. Kita sudah berdoa, kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Anak-anak muda yang ada di tempat ini bisa saja ketika tidak menemukan sesuatu yang ada dengan satu keyakinan, maka di luar sana dikatakan rumput tetangga lebih subur. Maka saya berpaling kepada keyakinan saya karena saya tidak menemukan di sini. Ternyata di luar sana ada. Dan akhirnya saya tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara, kalau Anda punya keyakinan betul-betul Tuhan itu dahsyat, saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Yang ada yaitu masalah dengan diri kita. Kita hanya berkata percaya tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan. Masalah ada pembuktian dari apakah kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia sanggup menolong saya atau tidak. Itu sebenarnya masalahnya.
Iman tidak cukup hanya dengan perkataan saja, tetapi juga dengan tindakan nyata sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, bukan hanya beriman dan bertindak, tetapi bersandar hanya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau buat kita. Kita beriman tapi juga kita tidak bersandar, bergantung kepada Dia, sama bohongnya. Sama saja. Jadi perlu apa? Betul-betul kita itu menyerahkan seluruhnya ya hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Ada banyak orang lebih condong kepada para motivator. Wah, ya kan? Banyak kan motivator ya. Yang memberikan inspirasi, memberikan nasihat-nasihat yang baik, maka banyak orang mengutip-ngutip yang namanya motivator itu kata-kata mutiara, kata-kata hikmat dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu cukup? Ternyata itu tidak cukup juga. Kalau kita sebagai orang percaya dan kita mendasarkan semuanya kepada kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah lenyap. Firman Tuhan iya dan amin. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan dengan landasan pada firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah punya firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, disitulah kebenaran yang selalu menguatkan kita, memberkati kita, bahkan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Bergantung kepada Tuhan, landaskan itu kepada firman Tuhan. Jika kita berfokus pada masalah kita sendiri, tentu akan ada banyak sekali alasan untuk berputus asa. Saudara bayangkan kalau setiap hari Anda cuma berpikir, aduh masalah. Bangun pagi sudah, aduh masalah. Pergi kemana, ke kantor dan aduh masalah. Saudara bayangkan setiap saat Anda hanya berpikir tentang masalah. Apa yang terjadi? Anda akan putus asa dan akhirnya Anda menyerah. Tetapi kalau Anda melihat di balik semua itu ada berkat yang Tuhan sediakan, saya yakin percaya Anda tidak akan putus asa. Amin. Anda akan melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan ini. Hadapilah masa depan dengan iman yang penuh keberanian, sebab Tuhan adalah dahsyat dan jaminan bagi masa depan orang yang takut akan Dia. Saudara, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Rancangannya selalu indah. Gaby hari ini bisa seperti ini, itu karena rancangan Tuhan yang besar. Saya percaya kita pun sama. Di mata Tuhan kita sama. Tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Sama-sama anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Amin. Semua kita sama. Di mata Tuhan kita predikatnya adalah anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada yang mendapatkan hanya kasih sedikit, yang satu kasihnya besar. Tidak, di mata Tuhan sama. Kalau kita mau bertindak dengan iman dan kita bersandar penuh kepada Tuhan, percaya dan yakin, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Itulah Allah kita yang dahsyat. Terbukti bangsa Israel ada sampai hari ini. Itu pembuktian dari firman Tuhan Yesaya ini digenapi. Mereka kembali dan hari ini mereka berdiri dan ada itu semua karena Tuhan yang dahsyat yang memberkati mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas firman-Mu yang Kau beri buat kami. Biar kiranya kami terus diteguhkan dalam hidup ini. Dan kami punya keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat. Yang bersama dengan kami. Hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan
didoakan setiap hamba-hamba Tuhan. Boleh maju ke depan, ada pendeta Gins, ada pendeta Refli, dan juga Bapak Andri yang akan melayani Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan. Silakan maju ke depan. Mungkin ada yang rindu untuk mendapatkan penguatan baru. Mungkin ada yang rindu untuk boleh sembuh dari setiap sakit penyakit. Jemaat silakan untuk maju ke depan untuk didoakan setiap hamba Tuhan yang ada. Setia. Bukti nyata kita semua masih ada sampai sekarang ini. Dari Gereja Baptis Kalvari mengucapkan terima kasih kepada Gaby Kristi bersama suami sudah melayani bersama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa akan memberkati, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap rendah hati. Percaya Tuhan pasti akan memberkati. Kalau Tuhan sudah memberi sampai sekarang ini, itu bukti nyata bahwa Tuhan terus memakai jadi alat kemuliaan Tuhan, hormat bagi kemuliaan Tuhan saja. Tuhan memberkati. Terima kasih pelayanannya buat kita semua. Terima kasih seluruh jemaat yang sudah bersama. Kita berdoa bersama, kita mengakhiri kebaktian ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Kami sudah bersama-sama dalam satu kebaktian. Kami bisa bernyanyi, kami bisa berdoa, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami bisa mendengarkan pengalaman, kesaksian, puji-pujian. Kami percaya Tuhan yang sudah memberikan itu kepada kami semua. Sebagai landasan fondasi bagi kami untuk bisa menjalani kehidupan yang ada. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami sudah diyakinkan oleh Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendirian di dalam dunia ini, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang besar, yang melebihi dari segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Biarlah dalam perjalanan kami di hari esok dan seterusnya, Tuhan senantiasa yang memberkatinya. Menolong kami semua dalam kesibukan kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, studi kami, semuanya kami letakkan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pasti Tuhan akan memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Nanti setelah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, sertai perjalanan pulang kami. Seperti Engkau sudah menyertai kami ketika kami dari rumah datang ke tempat ini. Biarlah juga menjadi bagian yang sama ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing.
Biar kami tiba dengan selamat dan akhirnya semua kami memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami di dalam kebaktian ini. Mohon berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dapat keluar dari pintu samping. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. God bless.